Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jemaah rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat beserta jajarannya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dapat menjadi sarana bagi kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai landasan pengajian kita pada hari ini firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, ayat ini berpesan terutama kepada kita sebagai para orang tua yang diamanahkan dengan anak keturunan, bahwa kita mesti yakin satu saat kita akan kembali ke hadapan Allah. Setiap segala sesuatu, kata Allah, inna lillah, datang dari Allah, karena Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang akan kekal abadi, tidak ada makhluk Allah yang akan kekal abadi. Karena itu, sebagai orang tua yang mana hari ini kita diberikan amanah mendidik anak-anak kita ataupun mempersiapkan generasi muda kita, maka ayat ini merupakan salah satu peringatan kepada kita Bapak Ibu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan hendaklah takut kepada Allah. Seandainya kita meninggalkan generasi yang lemah, yang kita khawatirkan atas kesejahteraannya. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, beberapa kelemahan yang perlu kita khawatirkan sehingga tidak menjadi beban di masa depan, supaya tidak menjadi persoalan bagi anak keturunan kita, generasi penerus bangsa kita Bapak Ibu. Karena dalam pepatah Arab dikatakan subbal yaum rijalul ghad, bahwa pemuda hari ini dia akan menjadi pemimpin di masa depan. Artinya bagaimana keberlangsungan kehidupan nantinya di masa depan sangat bergantung bagaimana hari ini kita mempersiapkan generasi penerus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, perlu kita perhatikan paling tidak ada 5 kelemahan yang harus kita perbaiki. Yang pertama Bapak dan Ibu kaum muslimin, bahwa kita sebagai orang tua, sebagai umat Islam harus memperhatikan jangan sampai anak-anak muda kita, keturunan kita memiliki akidah yang lemah, memiliki tauhid yang lemah,
karena ini merupakan pondasi yang sangat fundamental. Iman, tauhid, akidah merupakan dasar kita dalam beragama. Maka selagi anak-anak kita ditanamkan keimanan yang kuat, ditanamkan akidah yang kokoh, berjalan di atas tauhid yang benar, insya Allah Bapak dan Ibu, bagaimanapun kondisinya, apapun tantangan hidup yang akan mereka hadapi nantinya sepeninggal kita, bila tamengnya adalah iman, bila benteng hidupnya adalah akidah yang kuat, maka insya Allah betapapun besarnya terpaan badai, goncangan hidup yang akan hadir, mereka akan bisa bertahan dan akan mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Namun sebaliknya Bapak dan Ibu, bila iman, tauhid, akidah ini tidak kita perhatikan, ibaratkan membangun rumah, maka pondasi yang rapuh, pondasi yang keropos akan menggoyahkan bangunan itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, kelemahan yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah jangan sampai anak-anak kita, generasi muda kita lemah dari segi akidah ataupun iman dan tauhidnya. Yang kedua Bapak dan Ibu kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah, kelemahan yang perlu kita perhatikan untuk kita rubah menjadi kekuatan. Yang kedua adalah jangan sampai anak keturunan kita lemah dari segi ilmu pengetahuan. Karena ilmu adalah cahaya yang akan menuntun seseorang. Ibaratkan berjalan di tengah malam yang gelap gulita, tidak ada cahaya yang menemani, maka ilmu adalah pelita kehidupan. Ilmu adalah cahaya, al-ilmun nurun, ilmu bagaikan cahaya. Dengan cahaya ilmu pengetahuan Bapak Ibu, insya Allah jalan mereka tidak akan gelap, jalan yang ditempuh tidak akan buntu. Dia akan tahu bagaimana memposisikan dirinya, dia akan tahu kemana dia akan melangkah. Namun bila ilmu pengetahuan tidak kita bekalkan kepadanya, tentu ini menjadi sesuatu yang berat. Karena itu Bapak Ibu, ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi SAW adalah perintah untuk membaca. Membaca adalah awal dari bagaimana kita bisa meraih ilmu. Membaca adalah jendela dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita support, mari kita jaga anak-anak kita supaya mereka terus istiqamah dalam menuntut ilmu sebagai bekal kehidupan sepeninggal kita nantinya. Yang ketiga Bapak Ibu kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah, kelemahan yang perlu kita perhatikan agar anak-anak kita, generasi muda kita menjadi generasi yang kuat, generasi yang Qur'ani, selamat hidupnya dunia dan akhirat. Yang ketiga, jangan sampai anak keturunan kita, generasi muda kita lemah dari segi akhlakul karimah. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, innama bu'ithtu liutammima salihul akhlak, atau innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak manusia. Tidak ada artinya ilmu yang banyak, tidak ada artinya titel yang banyak bila mana tidak diiringi dengan akhlak, tidak diiringi dengan adab, tidak diiringi dengan moral etika, maka seseorang manusia Bapak dan Ibu, kemanusiaannya salah satu yang menentukan adalah sejauh mana dia memiliki akhlak, sejauh mana dia bisa bersikap dengan baik. Karena ini adalah modal yang akan bermanfaat nantinya sepeninggal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat Bapak Ibu kaum muslimin, adapun kelemahan yang perlu kita perhatikan, kita rubah adalah jangan sampai anak-anak kita Bapak dan Ibu lemah dari segi fisik. Karena itu jaga makan minum mereka, jaga nafkah yang kita beri dengan memberikan nafkah yang halal dan baik, jaga apa yang mereka makan dan minum, insya Allah. Dengan itu Bapak Ibu, kita akan mendapatkan anak-anak keturunan yang fisiknya kuat, badannya sehat, sehingga mendukung agar terwujudnya cita-cita mereka nanti di masa depan. Terakhir Bapak dan Ibu,
kelemahan yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai anak-anak kita lemah dari segi kemandirian. Sikap mandiri ini penting, karena dengan kemandirian Bapak dan Ibu, mereka tidak bergantung kepada orang lain. Mereka tidak hanya bisa meminta kepada kita, tapi kita ajarkan mereka untuk bisa berdiri tegak, bisa bertahan kuat di atas kaki mereka sendiri. Ajarkan sejak dini anak-anak kita untuk mandiri. Jangan biarkan mereka hanya bisa meminta, hanya manja kepada kita sebagai orang tua, tapi didiklah mereka untuk bisa berjuang, untuk bisa belajar berusaha sejak kecil, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada Nabi SAW. Sehingga dengan beratnya tantangan hidup, Nabi menjadi orang yang sangat kuat, orang yang tegar, orang yang bertahan meskipun kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai orang tua tentu kita tidak ingin meninggalkan anak yang lemah. Kita berharap mereka adalah investasi akhirat kita. Doa-doa dari mereka itulah yang kita harapkan, bakti mereka kepada kita itulah yang kita nantikan. Semoga dengan investasi kita, anak-anak kita didik menjadi anak yang soleh dan soleha, maka ini akan menjadi aset yang berharga sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.